Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa ansarihi wa muhibbihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Marilah pada kesempatan pada subuh Jumat ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah rabbil alamin atas semua limpahan karunia nikmat ini. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang luar biasa. Allah karuniakan nikmat kepada kita untuk sehingga kita dapat melaksanakan ibadah termasuk pada kesempatan ini kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita dapat keutamaan-utamaannya. Walaupun kita tahu bahwa Rasulullah SAW mengingatkan bahwa dalam melakukan sholat tidak semua kita memperoleh pahala yang sama. Rasulullah SAW menggambarkan ada yang mendapat usyruha, ada yang mendapatkan tusbuha, tumuruha, subuha, sudusuha, humusuha, rubuha, sulusuha, nisbuha. Kita berada di tempat yang sama di Masjid As-Siddiqiyah yang kita cintai. Kita berada di waktu yang sama, waktu sholat subuh yang barusan kita laksanakan. Tapi capaian kita berbeda-beda. Tidak sama.
ada yang mendapatkan 1/10 dari ibadahnya, dapat 1/10. Ada yang mendapatkan tus'uha 1/9 pahalanya. Ada yang mendapatkan sumunuha 1/8. Ada yang mendapatkan subuha 1/7. Sudusuha ada yang mendapatkan 1/6. Khumusuha ada yang mendapatkan 1/5. Rubu'uha ada yang mendapatkan 1/4. Sulusuha ada yang mendapatkan 1/3. Isbuha ya, mendapatkan setengahnya. Hadis itu tidak digambarkan lebih dari setengahnya. Hadisnya sampai ke nisbuha. Artinya berbeda-beda, dapat pahalanya berbeda. Banyak faktor penyebabnya. Di antaranya adalah an-niyah. Makanya guru-guru kita selalu berpesan kepada kita, tajdidun niyah, perbaharui niat dalam setiap amal kita, dalam sholat, dalam belajar, ya, semuanya tajdidun niyah, perbaharui niat. Walaupun dalam bahasa yang berbeda, kadang-kadang ulama kita berpesan, guru kita berpesan, tajdidun niyah dengan jadidis sakinah. Fa'innal bahra amikun. Jadid, perbaharui kapalmu, perbaharui kapalmu. Fa'innal bahra amikun, karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Sesungguhnya lautan yang akan kita arungi itu sangat dalam, maka harus kita tajdidus sakinah, perbaharui kapal. Kira-kira kita punya kapal ya. Ini bahasa pesan. Jadi seolah-olah kehidupan kita ini adalah perjalanan. Perjalanan. Kita akan menempuh laut yang sangat dalam, yang dikatakan laut itu dalam luas. Banyak hal bisa terjadi di laut, di sungai pun banyak hal-hal kemungkinan buruk terjadi. Kita senantiasa memperbaiki, kalau kita ingin membangun sungai, memperbaiki perahu, apalagi laut. Nah, bahasa tajdidis sakinah di sini adalah perbaharui kapalmu. Kalau kau tahu perjalananmu sangat jauh, akan melewati lautan yang sangat dalam, maka perbaiki kapal. Kondisi kapal kita adalah kondisi yang terbang, sehingga mampu mengantarkan kita dengan selamat ke tujuan. Jadi sakinah itu tajdidun niyah. Kalau dalam amal artinya perbaiki niat, karena niat menentukan tujuan kita, menentukan seberapa besar kita bisa meraih tujuan kita, bisa meraih tujuan kita. Jadi bahasa jadidis sakinah, perbaiki kapal, itu maksudnya adalah tajdidun niyah. Termasuk kita berada di pesantren, terus tajdidun niyah, jadidis sakinah, perbaharui terus niat. Niat billah kita. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim kita diajarkan apa? Niat belajarnya apa? Li'izalatil jahli an nafsi billahi ta'ala. Kemudian niatnya adalah li'izalatil jahli an nafsi, menghilangkan kebodohan diri kita sendiri. Itu termasuk niat yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, oleh guru-guru kita.
li izalatul jahli an ghairina, menghilangkan niat belajar itu untuk menghilangkan kebodohan daripada orang lain. Artinya ilmu setelah kita belajar kita dapat, kebodohan kita hilang, kita pun punya niat untuk dakwah menghilangkan kebodohan dari orang lain. Bukan untuk mengalahkan, bukan untuk hebat-hebatan kamu. Belajar itu tujuan. Makanya pentingnya taklim, pentingnya ta'allum. Mari sekali lagi kita syukuri nikmat Allah yang sangat banyak yang dianugerahkan kepada kita. Bahkan Rasulullah SAW berpesan kepada kita dalam sebuah doanya, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami, tolonglah kami ala zikrika, untuk senantiasa zikir kepadamu, ingat kepadamu, zikir kepadamu, ingat kepadamu dalam setiap aktivitas kami, setiap kegiatan kita, setiap apa yang kita lakukan. Berangkat ke masjid zikrullah, bismillah. Masuk masjid zikrullah. Allahumma li abwaaba rahmatik. Keluar masjid zikrullah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Terus bangun dari bangun tidur kemarin tadi zikrullah. Artinya kita diisyaratkan seringlah lain, makanya kita sangat butuh pertolongan Allah SWT. A'inna ala zikrika, tolong kami ya Allah, supaya amal kami ini bernilai di sisimu. Agar supaya bernilai, a'inna ala zikrika, untuk senantiasa kami awali dengan zikir kepadamu. Wa syukri ibadatik, tolong kami agar kami selalu mensyukuri nikmat-Mu, karena nikmat-Mu sangat banyak. Karena nikmat-Mu sangat banyak. Kalau ulama salaf menggolongkan nikmat ada 3. Nikmat yang paling rendah, nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling utama. Apa nikmat yang paling rendah itu? Harta. Kalau kebanyakan orang awam, bahkan kita mungkin mengira bahwa harta itu adalah nikmat yang paling tinggi, ternyata salah. Nikmat harta itu adalah nikmat yang paling rendah. Karena banyak orang yang tergelincir dengan nikmat ini. Nikmat yang paling tinggi ya, nikmat kesehatan. Sehat. Walaupun makan lauk tempe, kalau sehat terasa nikmat luar biasa. Berbeda dengan orang yang punya segalanya, makan dengan hidangan yang istimewa, kalau kesehatannya tidak ada, sedang diambil oleh Allah SWT kesehatannya, nikmatnya hilang. Nikmat harta tidak ada gunanya. Hidangan seluruh makanan ada di meja, ikan, udang, daging, semuanya dihidangkan, tapi tidak sehat dan sakit. Baru cicip mual. Nah, jadi ulama salaf, kita membaginya nikmat yang kedua adalah nikmat yang paling tinggi adalah nikmat sehat. Nikmat yang paling utama. Nikmat yang paling utama. Siapa? Apa yang nikmat paling utama? Nikmat yang paling utama
kalian apa maksudnya? Nikmat yang paling utama menurut adalah anak-anak yang soleh. Makanya para pelaku diberikan demi mengantarkan kalian menjadi anak yang soleh. Berpisah dengan kalian rindu, itu bukan kamu saja yang rindu dengan keluarga dan orang tua juga rindu. Ya. Ada teman saya menyekolahkan anaknya, pertama itu menyekolahkan pesantren. 1 bulan tidak enak makan karena berpisah dengan anaknya orang tua saya. Tapi demi mengantarkan kalian menjadi anak yang soleh, ya, karena mereka mungkin sudah tahu bahwa nikmat yang paling utama itulah mempunyai anak yang soleh. Ya, belum diantarkan. Ya. Jadi yang kedua, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika, bantu kami untuk mensyukuri nikmat-nikmat ini. Ya. Mudah-mudahan kita memang menjadi anak soleh yang menjadi nikmat yang paling utama bagi orang tua kita. Ya. Kalian adalah simpanan yang sangat berharga. Jadilah anak yang soleh. Insya Allah kita setiap hari sedang merangkai itu semua, mencoba, ya, berikhtiar berusaha untuk menjadi anak yang soleh. Termasuk pada saat ini kita berada di masjid ini, sholat subuh berjamaah, ya. Habis sholat berdoa. Ada yang berdoa? Ini? Siapa namanya? Doa ada. Doa. Berdoa. A'inna ala zikrika wa syukrika, ya Allah, tolong kami agar kami senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat. Wa husni ibadatik, ibadah yang baik. Husni ibadah terbaik. Apa ada ibadah yang dia akan ada asal-asalan tanpa ilmu, ibadah semangat tapi tanpa ilmu bahkan bahayanya ahli ibadah yang ahli ibadah yang rajin ibadah tanpa ilmu ini melebihi orang yang melakukan maksiat. Ya. Nah, diperingatkan pentingnya belajar, pentingnya ilmu. Mungkin kita mungkin baca kisah atau menemukan dalam kehidupan kita, kampung kita, ada ahli ibadah, rajin ibadah. Seseorang itu rajin ibadah, masjid rajin, penampilannya ahli ibadah, tapi ilmunya tidak ada. Orang akan memuliakan orang tersebut. Akhirnya meminta fatwa, meminta nasihat, tapi ilmunya tidak ada. Fatwa yang tidak ada, ilmunya, nah itu yang akan membahayakan, menyesatkan. Kalau orang sudah terlanjur memuliakan ahli ibadah yang tanpa ilmu. Alhamdulillah kita berada di tempat yang benar, mengisi ilmu, mengisi diri kita dengan ilmu. Ibadah diiringi sudah diisi dengan ilmu, dipondasi dengan ilmu. A'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Kenapa kita semangat ada di masjid ketika sholat subuh? Karena kita ada ilmunya. Sholat subuh berjamaah seperti pahalanya sholat semalam. Ilmunya.
Kenapa sholat kita tidak langsung berangkat dari tempat duduk kita? Karena selagi kita duduk dan memohon setelah sholat itu, ada malaikat yang mengaminkan permintaan kita. Makanya bergeser dulu, mantap dulu, zikir. Sudah zikir dong, doa, minta apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlu diminta pada waktu. Malaikat akan mengaminkan, kabulkan ya Allah permintaan si A, kabulkan permintaan si pula. Sulit menghafal, sulit belajar, mudah ngantuk, mudah tidur, kekurangan. Nah, itu jadi kita. Pada saat itu mereka mengaminkan apa yang kita minta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami mohon kepada ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu yang tidak bermanfaat, ada ilmu yang bermanfaat. Makanya kita selalu memohon ilmu yang bermanfaat. Banyak orang yang berilmu tapi ilmunya tidak manfaat. Apa ciri ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang bermanfaat itu menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya, menjadikan iman kita bertambah, menjadikan kita bersemangat beribadah. Itu ilmu, ciri ilmu yang bermanfaat, menambah iman kita, memberikan kita tenaga, energi untuk bersemangat untuk beribadah. Itu ilmu yang bermanfaat. Apalagi ciri ilmu yang bermanfaat? Ini kalau kalian serius dapat dari Ustaz Nofis di kitab Ta'limul ciri-ciri ilmu bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang disebarkan. Setelah kita tahu, kita amalkan, kita sebarkan. Itu ilmu bermanfaat. Kita ajarkan lagi kepada orang. Pulang nanti dari pesantren kampung kita ajarkan, kita sampaikan apa yang kita dapatkan di pesantren. Itu ilmu yang bermanfaat. An-nasubi, menyebarkan ilmu. Wa rizqan thayyibah. Ini doa yang selalu dipintakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Seperti di waktu-waktu seperti ini, ba'da subuh mengawali hari, doanya. Ini doa istimewa. Kita berharap hari ini dapat ilmu yang bermanfaat. Yang kedua dipinta adalah rizqan thayyibah, rezeki yang baik, halal. Banyak rezeki tapi belum tentu baik dan belum tentu halal. Nah, kita pinta di antara sekian banyak rezeki itu, kami meminta rezeki yang halal, rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Mungkin sudah ada yang bangun jam 3, ada yang bangun jam setengah 4, ada yang bangun jam 4 tadi. Bangun jam 3, baca doa, wudu, sholat tahajud, sholat witir. Ada mungkin yang mungkin banyak yang sudah melakukan itu. Tapi ingat, amal itu ada yang diterima, ada yang tidak. Orang dahulu kalau beramal, setelah beramal menangis, bukan justru menjadi lebih merasa tinggi, bukan. Saya sering tahajud, saya lebih mulia. Tidak seperti itu. Mereka menangis, takut amal yang sudah dilakukan itu tidak diterima. Maka bahkan Nabi pun berdoa, wa amalan mutaqabbala, memohon kepada Allah, amal kami ini diterima, amal kami diterima. Nah,
santriwati, ada santriwati? Tidak ada. Santri Pondok Pesantren As-Siddiqiyah yang kami banggakan. Marilah pada kesempatan ini juga kita memanjatkan, memohonkan, dan kita termasuk senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Karena kita tahu pada waktunya nanti kita akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai, yang kita idolakan, yang kita selalu ikuti. Kalau kita mencintai aktor sepak bola Messi umpamanya, maka nanti kamu akan bersamanya. Kira-kira Messi di mana? Di mana? Nah, situ nanti ditetapkan kalau kamu mengidolakan. Ada yang mengidolakan artis. Di situ tempatnya kamu juga ada. Karena orang yang mencintai seseorang dia akan bersamanya juga. Ya, makanya selalu mari kita selalu berselawat. Salah satu bentuk mahabbah kita kepada beliau adalah salat. Seringnya kita berselawat kepada beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu doa yang sudah kita hafal, tapi kita tidak merasa itu adalah doa yang istimewa. Doa yang selalu dipintakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah tahu mulai hari ini, seterusnya sudah ada subuh berdoa. Baik tidak 3 hal tadi ditambah 3 hal tadi. Ya. Baik. Dalam kita menjalani keseharian kita di pesantren ini, tentu kondisi kita dari hari ke hari berbeda. Guru kita selalu berpesan, banyak pesan, di antaranya adalah kalau kamu ingin menjadi seseorang yang hebat, ada 3 ciri. Ada 3 ciri. Mau jadi santri yang hebat? Mau? Ini coba tanya mau ini? Ingin? Apa yang pertama? Yang pertama adalah memiliki kemampuan menyembunyikan kesulitan, kesukaran. Nah, kita semuanya yakin pernah berada pada kondisi yang sulit. Apa contohnya kondisi yang sulit? Sudah 1 minggu orang tua, 1 minggu yang lewat orang tua kita datang. Masuk minggu kedua belum datang juga. Akhirnya bekal kita habis, uang jajan kita habis. Nah, orang yang hebat dia mampu menyembunyikan itu. Dengan apa? Dengan tidak menunjukkan
kepada orang lain, tidak meminta-minta. Ada yang mau diminta-minta? Habis sedikit mulai nyari lokal, mana nih kawan kira-kira dan diajak minta. Ada apa? Senyum-senyum ya apa ada? Kalau ada kawan dapat kirim mulai di awas katanya dapat kirim aja. Ada yang ada? Kawannya dapat kiriman, orang tuanya memperkirakan nanti tidak membeli, maka ini bertahan kira-kira lebih dari 3 hari. Tahu karena yang tidak mampu menahan diri tadi bukan 3 hari kiriman teman tadi, sejam tak nyampe habis ludes di satu oleh kawan. Ada enggak? Nah, jadi kalau memang ingin menjadi seseorang yang hebat, sembunyikan. Nah, ini cuma satu jengkal. Nikmat makanan itu cuma satu jengkal. Nikmat. Setelah lewat satu jengkal ini ke bawah, tidak tahu lagi rasanya. Kalau dikeluarkan, justru rasanya sudah sama. Tidak ada lagi yang mau makannya. Ada tak yang mau makannya kalau dikeluarkan? Cuma satu jengkal. Dan itu menjadi ukuran kita bisa jadi santri yang hebat atau tidak. Kalau dikasih ya oke. Ada teman akrab dapat makanan selalu kamu kasih, jadi dia dapat makanan dipanggil. Nanti kita ada acara kecil-kecilan. Saya dapat kiriman, kita makan sate bersama dibakar. Malam kami bicara dengan Salafis, ingin ada gazi di belakang. Tahu gazi? Gazi itu seperti pondok, tempat belajar, tempat istirahat, tempat menenangkan pikiran, tempat bersantai. Demi harapan kita ke depan santri ini lebih nyaman, dan kebingungan puluh kilo nyari tempat nyaman. Nah, itu harapan kita. Menyembunyikan kesulitan yang sedang kita alami. Itu yang pertama. Kalau mampu kamu menyembunyikan itu, harga diri kamu, hebatnya tidak pernah cak kesulitan, terus senang terus. Apalagi kalau kamu sudah belajar jadi taklim yang berapa ya. Salah satu wasilah yang dapat menyebabkan kita mudah untuk menerima pelajaran itu adalah taklim akal. Apa itu taklim akal? Menyedikitkan makan. Banyak puasa. Menyedikitkan makan itu artinya banyak puasa. Kemarin Kamis puasa, hari Senin puasa. Kalau tidak puasa makannya di atas. Tidak semua makanan yang makan, tidak semua jajanan harus kita beli. Yang kedua apa? Menyembunyikan mampu menyembunyikan apa kira-kira? Penderitaan. Mampu menyembunyikan kesedihan. Suatu saat mungkin kita akan mengalami kondisi-kondisi itu. Tapi kalau kita mampu menyembunyikan itu, maka orang lihat kalau ini hebatnya, tidak pernah sedih, senang terus, terus.
senang terus. Nah itu mampu menyembunyikan kesedihan. Yang ketiga adalah mampu menyembunyikan kemarahan. Langsung ketiga. Kemarin ada peristiwa dipanggil beberapa orang karena emosi, kawan bercanda, akhirnya emosi, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Tidak mampu menyembunyikan kemarahan, tidak mampu menahan emosi, tidak mampu menahan kemarahan. Nah sejak itu orang mulai waspada, hati-hati dengan orang tidak emosi. Siko kalau menjauh, ada kawan lagi kita hati kawan, siko lagi kawan menjauh. Akhirnya orang berpikir untuk berteman dengan kita karena menganggap kita punya sifat buruk, yaitu mudah emosi. Tapi orang yang hebat itu adalah orang yang mampu menyembunyikan kemarahan sehingga orang lain melihat orang hebat. Kenapa? Punya apa? Belum pernah melihat dia berkasus. Kawan itu berkasus karena berkelahi. Itu hebat kawan. Salah. Padahal emosi juga, tapi disembunyikan, ditahan. Orang kan kamu belum pernah ada di sini yang belum pernah ribut dengan kawan. Ada tak? Nah itu orang hebat. Itu ciri-ciri orang hebat. Bukan dibalik, saya nanti hebatnya. Dengan saya juga pernah deh. Dengan saya pernah juga. Dengan si D pernah. Dengan si A, si C, si D pernah. Ini bukan orang hebat. Bukan orang hebat. Orang hebat itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menyembunyikan amarah, sehingga orang melihat dia adalah sebagai pribadi yang selalu ridho, mudah diajak berkawan, lemah dengan kawan itu, tak pernah dia marah, senang aku dengan kawan, hebat kawan. Sikok pun di pesantren ini tidak ada musuhnya, sikok pun ada. Nah, santri yang kami banggakan, santri-santri yang menjadi kebanggaan keluarganya, orang tuanya. Mudah-mudahan audisi kali ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita memang sesuai seperti yang dipasang di depan itu kemarin. Termasuk kita tinggal kita menghitung ada 10 keutamaan nyantri, 10 keuntungan nyantri. Keuntungan bagi siapa? Bagi orang tua masih banyak lagi. Kenapa anaknya terjaga di sini? Terjaga. Apalagi anaknya terjaga salat 5 waktu, terhindar dari pengaruh lingkungan. Nah itu dibaca. Lalu memenuhi itu belum. Kalau kamu sudah memenuhi selalu mendoakan orang tua, ustazahnya mengingatkan doakan orang tua, doakan bapaknya, doakan ibunya. Nah itu salah satu di antara sekian banyak keuntungan yang didoakan. Kalau teringat orang tua, langsung didoakan, ya Allah, berikan saya kesehatan kepada orang tua saya, ibu saya, bapak saya, adik saya, kakak saya. Didoakan. Lupa ada kawan sedang merawat ingat, ikut berdoa. Itu keuntungan kita di pusat. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa taufiqi illa billah. Wassalamualaikum